Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, Wahyu sebetulnya hanya ingin pada kesempatan ini bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari Wahyu. Istilahnya tentang musibah yang selalu datang, pasti yakin Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Jadi saudaraku, sejak kecil ya ini sebetulnya kisah dari saya sendiri ya. Waktu kelas kami 8 bersaudara, ibu saya ya lumayan lah ketika harus membiayai kami. Maka kelas 3 SD waktu itu saya sudah biasa momong bayi, gendong bayi, dan waktu itu diberi upah sehari Rp1 1. Dan ternyata itu bagi saya menjadi sekarang ketika waktu saya menikah, saya sudah pernah punya pengalaman memelihara bayi atau menggendong bayi dan sebagainya. Kemudian SMP saya sudah jualan, kemudian membantu bakul soto ya. SMA juga, bahkan kalau SMA itu saudaraku, di SMA 2 Yogyakarta saya selalu dipanggil kantin berjalan karena memang saya jualan gorengan, saya keliling, saya tidak malu ya saudaraku. Pisang goreng Rp10, tempe Rp5. Tetapi itu juga saya jadi terbiasa dengan jualan sampai sekarang. Alhamdulillah, maksud saya sudah saudaraku, rasa pede itu sudah ada sejak itu. Menumbuhkan rasa percaya diri saya sangat kuat ya, apapun yang terjadi sampai sekarang pun yaitu menjadi istilahnya dasar saya untuk apa sih manusia itu, apa sih yang perlu disombongkan. Kita itu sebetulnya nggak ada yang perlu disombongkan ya. Hidup kita juga seperti ini. Tubuh kita nanti juga akan hancur dimakan oleh ulat kalau sudah masuk di kuburnya. Walaupun cantik, walaupun kaya ya, itu juga sama. Dan kaya pun apa yang perlu disombongkan? Kita tuh dibandingkan, mohon maaf ya, Nabi Sulaiman aja lebih kaya dibandingkan kita ya, bisa memerintah angin dan sebagainya. Kecantikan mungkin kita kalah jauh dengan Siti Yulaiha. Kemudian kepintaran kita apa yang perlu disombongkan. Jadi bagi saya, misalnya saya tertimpa musibah, ada orang yang istilahnya membuli saya, orang yang membenci saya, orang yang mengata-ngatain saya, bagi saya sudah pernah saya alami sejak TK. Jadi alhamdulillah itu menjadi juga walaupun pertama awal-awal ada trauma, tapi menjadi timbul rasa percaya diri yang sangat kuat dalam diri saya untuk membuktikan ketika orang misalnya menghina saya, menjatuhkan saya, maka saya akan membuktikan bahwa saya itu lebih baik daripada orang yang menghina tersebut. Dan kemudian ketika saya dulu melamar di Kementerian Agama ya, orang itu ada yang memandang sebelah mata, aduh lulusan SMA semuanya, lulusan MAN. Saya nggak pernah peduli, saya tetap usaha dan alhamdulillah saya diterima. Kemudian ketika saya masuk pun masih ada orang yang bilang lulusan SMA itu bisanya apa, tapi saya buktikan. Begitu saya bekerja tahun 90-an ya, 93 itu alhamdulillah semua saya bisa membuktikan saya selalu menjadi yang terbaik. Bahkan saya selalu mewakili Kementerian Agama saudaraku, baik itu lomba pidato, lomba MC, lomba baca undang-undang dasar 1945, kemudian lomba senam, lomba cerdas cermat, bahkan sampai juara terus saudaraku, dan membawa nama baik Kemenak. Nah itu selalu, makanya ketika orang-orang yang menghina saya pasti akan tapi itu saya buktikan gitu. Jadi bagi saya kemudian apalagi tahun yang belum lama mungkin ya, ketika saya berangkat haji dulu saudaraku, saya disuruh maju penyuluh teladan ya. Waktu itu sebenarnya saya sih juga belum siap awalnya, tapi saya harus buktikan karena ada orang yang bilang begini. Saya cuman mendengar saja begini, alah Wahyu kan bisanya cuman bagi-bagi jadwal penyuluh teladan, coba dia sendiri yang maju. Maka saya buktikan dan alhamdulillah juga juara.
Kemudian apalagi ASN kemarin, ya saya waktu itu juara 1 Pak Samanto ya. Tapi itulah saudaraku, jadi ketika Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, ya memang dalam hidup pasti ada ujiannya. Tapi jangan pernah berputus asa dengan ujian yang Allah berikan. Sampai kita nanti masuk kubur pasti Allah akan memberikan ujian. Jadi saudaraku, ketika sekarang mungkin saudaraku sedang ada masalah dengan kesehatan, jadi Allah itu akan menguji baik mungkin tentang kesehatan, tentang hartanya, mungkin tentang rumah tangganya, mungkin tentang keluarganya, tentang tetangganya. Tapi saudaraku, jangan pernah berputus asa ya. Saya sudah berusaha memberikan ini supaya menambah semangat kepada saudaraku. Ketika saudaraku mendapatkan musibah yang mungkin bertubi-tubi, saya juga pernah mengalami. Ya alhamdulillah, bagi saya begini saudaraku, saya baru sedikit bagi saya. Mungkin kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, mungkin kita membaca Al-Quran, terjemahan tentang kisah para nabi, bagaimana mereka Masya Allah, para nabi seperti itu ujiannya. Kita belum seberapa saudaraku. Ingat kisah Nabi Yusuf yang Masya Allah sejak kecil sudah menderita, bahkan sampai saudara-saudaranya membuangnya ke sumur. Bukan hanya itu saja, menjadi budak, menjadi anak angkat, kemudian mohon maaf dituduh memperkosa dan sebagainya. Masya Allah, kemudian diangkat menjadi menteri keuangan. Masya Allah. Jadi saudaraku, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah tentang ujian-ujian yang bertubi dalam diri kita. Mungkin itu saja saudaraku, tips supaya kita tetap bangkit ketika kita mengalami ujian. Jadi jangan pernah berputus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.